Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan belajar tentang benarkah pada tahun 1960 Soekarno telah menjadi diktator? Yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Oleh kedudukan sentralnya ini yang terpusat sesudah ia selama 3 tahun menyerang partai-partai politik, tingkah laku mementingkan partai sendiri, para pemimpinnya dan sistem keparlemenan sebagai keseluruhan, menyebabkan banyak pengamat politik melihat demokrasi terpimpin itu sebagai contoh dari kediktatoran seseorang. Keabsahan yang meragukan dari Dekrit 5 Juli menunjukkan sikap kurang pedulinya terhadap aturan-aturan konstitusional dan sekarang di bawah bangunan perlengkapan lembaga-lembaga kenegaraan yang diciptakan sendiri secara hati-hati dan dengan susunan keanggotaan DPRS dan MPRS yang dipilihnya sendiri, kelihatannya Soekarno telah mendapatkan kekuasaan mutlak. Lambat laun terdapat banyak petunjuk tentang semakin meningkatnya sifat kekuasaan mutlak ini dalam rezimnya. Sifat kekolotan yang menyertai perluasan tiang penyangga ideologi demokrasi terpimpin, larangan terhadap partai-partai oposisi yang penting, Masyumi dan PSI, penyederhanaan partai-partai sampai hanya tinggal 10 saja, mencopot pejabat-pejabat yang diragukan kesetiaannya terhadap kebijakan politik pemerintah untuk diganti dengan yang setia, penahanan rumah bagi mereka yang mengkritik rezim yang berkuasa, melaksanakan indoktrinisasi di universitas-universitas, pergeseran dosen-dosen yang dianggap lawan, dan kontrol terhadap pers. Di lapangan terbang sekembalinya dari Tokyo pada bulan Juli 1959, Soekarno menyatakan tidak ingin menjadi diktator. Hal ini juga dikatakan pada 17 Oktober 1952 dan sekali lagi dalam pidatonya di hadapan para guru pada tanggal 30 Oktober 1956 ketika ia mendesak pembubaran partai-partai. Pada awal tahun 1960, beberapa pengamat mengatakan Soekarno telah menjadi diktator. Penilaian seperti ini tidak tepat. Soekarno bukanlah seorang diktator dalam pengertian umum. Pertama-tama, orang harus secara sungguh-sungguh mendalami alasan pemikiran dan menghantarkannya ke dalam demokrasi terpimpin. Dalam usaha menggantikan sistem demokrasi liberal barat yang didasarkan pada suara terbanyak dengan suatu bentuk yang dianggapnya sebagai cara Indonesia yang khas dalam musyawarah untuk mufakat, Soekarno mempunyai keyakinan yang sungguh atas apa yang diucapkannya. Gagasan pemerintah dengan berunding secara luas dan bukan dengan cara kekerasan adalah tidak terpisahkan dari alam pemikirannya dan serentetan badan-badan perwakilan yang didirikannya bukan suatu pajangan untuk pamer. Kedua, yang harus dicatat ialah meskipun ada kontrol terhadap ideologi, sensor pers, pencopotan pejabat-pejabat, dan tindakan-tindakan lain untuk menekan oposisi dan melaksanakan persesuaian, rezim Soekarno bukanlah pemerintahan yang memakai kekerasan, paksaan yang kasar. Tahanan rumah bukan tidak biasa dilakukan, tetapi memasukkan lawan-lawan politiknya ke dalam penjara lebih merupakan kekecualian daripada kebiasaan dan tidak terjadi tindakan-tindakan buas dengan menyingkirkan oposisi. Indonesia gaya Soekarno tidak mempunyai kamp-kamp konsentrasi tahanan.
suatu tembok penghalang yang kukuh berdiri antara Soekarno dan kesewenangan kekuasaan. Kediktatoran selamanya mengandung pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Indonesia, kekuasaan itu terbagi luas, bahkan sampai ke titik menghambat pelaksanaan kekuasaan yang baik. Masalah Indonesia bukanlah masalah tumbuhnya kekuasaan yang otoriter, tetapi karena pemerintahan baru itu seperti yang lama tidak sanggup memobilisasi kekuasaan yang diperlukan bagi suatu pemerintahan yang efektif, yang bisa menangani keadaan ekonomi yang parah secara sungguh-sungguh. Daerah-daerah, partai-partai meskipun dalam kondisinya yang lemah, Islam yang diorganisir dalam berbagai cara, tentara, jawatan-jawatan, birokrasi, semua ini masing-masing mempunyai bobotnya sendiri untuk digunakan dalam arena politik. Tidak saja pemikiran politik Soekarno yang menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan, betapapun ia ingin menjadi diktator, kenyataan-kenyataan telah mengharuskan untuk membagi kekuasaan itu. Ia tidak bisa menghancurkan kekuatan-kekuatan lawan dan terpaksa beroperasi dengan perantaraan kekuatan-kekuatan itu sendiri. Keseimbangan kekuatan di sekitar Soekarno tidak selamanya stabil, tetapi suatu bentuk lain dari keseimbangan kekuatan ini ternyata tetap permanen. Kelihatannya seolah-olah kebebasan Soekarno sendiri yang memungkinkan untuk bertindak, padahal bersamaan dengan itu tergantung pula pada kenyataan dan dibatasi oleh keseimbangan ini. Unsur-unsur penting dalam keseimbangan itu adalah tentara dan PKI. Pada tahun 1959 seperti telah kita lihat, presiden dan tentara menjadi sekutu yang berkuasa di pentas politik Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya Partai Komunis tumbuh semakin kuat sejak tahun 1957, 1958 dan 1959 menjadi satu-satunya saingan yang paling penting terhadap tentara. Di bawah pimpinan Aidit, Lukman dan Nyoto yang berhasil selama 9 tahun, partai ini mencapai kemajuan yang luar biasa dan menjelang tahun 1963 keanggotaannya telah berjumlah sekitar 2,5 juta. Di samping besar jumlah anggotanya, partai ini juga mempunyai pengaruh pada organisasi-organisasi bawahannya dan front-front yang berada di bawah pengawasannya. Lewat Barisan Tani Indonesia, Organisasi Wanita Gerwani, Gabungan Serikat Buruh SOPSI, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan golongan-golongan lain yang berada di bawah pengaruhnya, PKI mempunyai jaringan-jaringan yang luas dengan berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 1955 dan 1957, partai ini telah menunjukkan penampilannya dalam pemilihan umum di pedesaan Jawa sehingga mengejutkan partai-partai lain. Ketika hasil perlombaan pemilihan itu untuk sementara telah disampingkan, PKI telah menjalankan kebijakannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan baru. Sementara partai-partai lain menggelepar-gelepar dan mundur terhadap tindakan Soekarno yang ingin mengerat kekuatan mereka, PKI telah berkembang menjadi suatu alternatif sehingga bisa mempertahankan pengaruhnya. Partai ini dapat bertahan sebagian besar karena dilindungi Soekarno. Demikianlah peristiwa perjalanan politik Soekarno menuju kekuasaan otoriter.